Halo Sobat Tisi-Tisi, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu baik ya. Bertemu lagi dengan Rotasi, ruang obrolan Tisi-Tisi. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Dian Triatmawati, dan di sampingku ada Feuzia Trimutia Dewi. Kami berdua merupakan mahasiswa STA Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Halo Feuzia, apa kabarnya nih hari ini? Halo Kak Dian, Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah lagi bahagia ya. Oh bahagia juga, Alhamdulillah. Kak Dian apa kabarnya nih? Baik juga dong pastinya dan Bahagia? selalu bahagia juga. Soalnya kita di sini mau menyapa sobat tisi-tisi yang ada di rumah. Oke. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih, Zi? Tentunya di episode kita kali ini bakal ngebahas mengenai gangguan mental lagi ya Kak. Tapi di episode kita kali ini bakal ngebahasnya itu terkait dengan emosi. Emosi. Emosi itu kan banyak ya Kak, bermacam-macam. Ada perasaan senang, sedih, nangis, marah gitu kan ya. Nah, tapi di episode kali ini itu kita bakal ngebahas mengenai gangguan mental yang disebabkan karena emosi yang meledak-ledak. Khususnya itu emosi marah, Kak. Jadi kalau marahnya itu meledak-ledak itu bisa jadi gejala dari gangguan mental. Nah, gangguan mental ini tuh disebut dengan intermittent explosive disorder atau biasa disingkat dengan IED gitu, Kak. Oke, IED, Intermittent Explosive Disorder. Oke, mungkin sobat tisi-tisi di rumah juga masih awam gitu ya. Apa sih IED itu gitu ya? Kok bisa perasaan emosi yang meledak-ledak itu bisa berakibat dengan gangguan mental? Nah, menurut kamu IED itu apa sih, Zi? IED itu adalah kan tadi intermittent explosive disorder. Itu Iya. adalah gangguan mental di mana seseorang yang menderitanya itu memiliki emosi yang berlebihan, Kak. Dan emosinya itu meledak-ledak kayak misalkan kayak masalahnya marahnya itu kayak sepele banget gitu loh, Kak. Kayak misalkan ada nih kayak mengganggu kita gitu ya, terus itu tiba-tiba dia tuh bisa kayak marah dan bener-bener marahnya itu kayak meledak-ledak, Kak. Padahal mungkin cuman bercanda aja ya, Iya. cuman tiba-tiba bisa sampai marah yang sebegitunya parah gitu. Jadi kayak simpelnya itu marahnya itu karena hal-hal yang sepele gitulah, kayak seharusnya nggak perlu dimarahin tapi dia benar-benar sampai marah gitu. Iya bener banget, bahkan dari beberapa artikel yang aku baca juga sebenarnya nggak cuman marah ya yang memang bisa meledak-ledak, kayak misalnya kita sedih terlalu merasakan sedih yang berlebihan, terus kayak senang juga yang berlebihan, itu juga bisa jadi salah satu ciri-ciri gangguan mental IED ini begitu. Nah, gangguan mental IED ini kan itu nggak boleh diremehkan ya Kak, apalagi mungkin nggak hanya gangguan mental IED aja, cuma gangguan-gangguan mental lainnya itu nggak boleh diremehkan gitu. Tapi kalau menurut Kak Dian sendiri nih, mungkin nggak sih remaja kayak kita ini bisa terjadi gitu, bisa mengalami yang namanya IED? Sebenarnya untuk remaja kayak kita ini juga ya pasti kemungkinannya justru lebih besar gitu ya, karena kan remaja awal kayak kita ini kan emosinya masih susah untuk diatur. Jadi tuh ketika kita marah ya bisa sampai marah banget, sedih ya sedih banget gitu ya. Apalagi terkadang kalau misalnya kita lagi dalam masa peralihan antara remaja ke dewasa gitu ya, itu kan pasti ada juga pengaruh hormon di dalamnya begitu. Betul, masa-masa pubertas gitu ya Kak. Iya betul banget. Emosinya belum stabil. Aku juga dulu gitu sih. Kalau Kak Dian dulu pernah ngalamin kayak gitu nggak? Enggak Apa sih. sampai sekarang masih? Ah, pastilah ya, setiap orang juga pasti pernah gitu mengalami masa pubertas di mana emosinya tidak terkontrol, kadang juga sering marah-marah, terus ya memang ya walaupun sekarang juga masih suka marah sih ya, cuman nggak sampai yang meledak-ledak kayak awal waktu masih pubertas begitu. Sama sih Kak, dulu aku juga pubertas pasti kayak gitu nggak sih Kak? Semua orang mengalami emosi yang nggak stabil gitu. Nah mungkin nggak sih Kak kalau emosi yang meledak-ledak itu bisa dikatakan dengan IED gitu? Kayak pasti banget IED atau enggak sih? Sebenarnya enggak sih ya, enggak pasti semua emosi yang terlalu meledak-ledak itu ya bisa dikaitkan dengan IED gitu. Cuman terkadang kalau misalnya kita sudah benar-benar sulit untuk mengendalikan emosi, itu perlu banget kita untuk konsultasi ke psikolog atau psikiater karena bisa jadi itu termasuk IED begitu. Nah, terlepas dari tadi nih masa pubertas yang emosinya bisa meledak-ledak begitu ya. Nah, ada nih kalanya ada seseorang yang pernah merasakan trauma. Trauma itu kan bisa mempengaruhi mental kita juga ya. Bisa jadi kadang kita juga jadi sedih ketika kita mengingat hal tersebut. Iya betul. Begitu. Nah, ada juga yang misalnya kita lagi marah itu benar-benar kayak marah sampai
kayak balik meja, terus banting-banting, itu kan bisa juga karena sudah terlewat batas dan sering terjadi, itu bisa dikatakan sebagai IED. Nah, kamu pernah dengar nggak sih salah satu cerita yang termasuk ciri-ciri gangguan IED? Atau mungkin kemarin kan kita sempat share NGL nih di Iya, Instagram bener banget. kita. Nah, kamu ada nggak sih satu cerita yang kiranya menarik untuk kita sharing ke sobat isi-tisi lainnya? Nah, kemarin aku juga sempat baca nih cerita dari NGL gitu. Jadi ada sobat isi bercerita kalau dia punya teman namanya Sebut aja siapa nih namanya, pakai inisial atau nama asli? nama samaran. Oke, samaran aja. Iya, jadi namanya tuh Mawar. Oh, Samarannya tuh Mawar. Mawar. Oke. Nah, jadi dia tuh cerita katanya Mawar ini punya gejala IED, Kak. Oh, gejala IED. Iya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Jadi waktu dia lagi main gitu ya, si temennya itu lagi main, jadi dia kayak foto-foto. Kalau main kan kita pasti foto-foto ya, Iya, Kak. buat kenang-kenangan juga. Apalagi ciwi-ciwi gitu kan pasti suka Kebutuhan foto. sosial media tuh pasti. Betul. Dia lagi foto-foto gitu. Cuma tapi yang foto-foto itu temennya si Mawar. Oh, Si berarti Mawar- bukan si mawarnya. Iya, si Mawarnya itu lagi makan gitu lagi kan. makan. Nah, temennya foto-foto, terus nggak sengaja si Mawarnya ini ketangkep kamera gitu lagi makan, terus mungkin agak aib gitu ya Oke, mukanya. kayak belum siap aja gitu ya. Nah, terus si temennya itu kayak ngetawain si Mawar, "Ah, ini lihat nih mukanya gitu-gitu." Marah Ha-ha, pasti ya. Terus si Mawar tuh marah, bener-bener marahnya itu kayak dia sampai ngebalik meja gitu loh, Kak. Terus akhirnya dia pergi dari si tongkrongannya itu. Waduh, aku speechless sampai balik meja padahal itu lagi di Iya. tongkrongan gitu ya. Jadi Pasti dia teman-temannya suruh ganti rugi nggak sih? Iya pasti sih dituntut ya, Kak. Bahkan pasti tempat buat nongkrong juga itu kayak udah mereka itu ibaratnya di backlist nggak sih, udah nggak Iya. boleh lagi tongkrongan di situ. Terus akhirnya dia pergi kan meninggalkan teman-temannya. Terus sampai akhirnya ternyata si Mawar itu sekarang udah lagi jalanin pengobatan di psikolog ataupun psikiater gitu. Oke, berarti udah mulai berobat gitu ya, biar nggak marah-marah lagi. Padahal cuman buat bercandaan aja. Iya, soalnya kan agak kaget ya, Kak, kalau di tempat umum marah-marah gitu Iya, kan. apalagi Kayak kan mengganggu kenapa? pengunjung lain kan. Kalau dari aku nih ada nih sobat tisi-tisi yang bercerita kalau dia ini punya teman. Nah, temennya ini tuh tinggal dalam satu rumah bareng sama ibu tirinya begitu. Jadi tuh dia itu terlalu sensitif ketika barang-barang pribadinya itu disentuh sama ibu tirinya ini. Nah, sampai dia pernah itu kayak sempat lempar-lempar barang gitu dan diarahkan ke ibu tirinya tersebut. Jadi itu agak sensitif kalau barang pribadinya itu disentuh sama orang lain gitu. Akhirnya dia menemui si sobat tisi-tisi ini dan akhirnya si sobat tisi-tisi ini tuh mengajak temennya ini untuk berkonsultasi ke psikolog karena kebetulan saudara si sobat tisi-tisi ini seorang psikolog begitu. Nah, pada akhirnya itu sekarang si temennya si sobat tisi-tisi ini sudah mulai berobat jalan ke psikolog saudaranya sobat tisi-tisi ini begitu. Dan ternyata IED itu bisa melukai orang lain ya, Kak. Iya pastinya, karena kan ketika kita sulit untuk mengendalikan emosi kita itu kan pasti juga bisa berakibat fatal untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau menurutku ya si sobat tisi-tisi ini kenapa bisa sampai sensitif barang pribadinya itu disentuh sama ibu tirinya, yaitu karena memang statusnya itu kan emang ibu tiri. Jadi dia itu kalau menurutku belum terlalu bisa menerima si ibunya ini begitu. Iya. Pasti ada faktor-faktor lain ya, Kak, yang bisa menyebabkan dia jadi marahnya itu meledak-ledak gitu. Iya, dan mungkin itu juga agak sensitif juga sih sebenarnya. Iya, Nah, dari kisah yang udah kita ceritakan tadi nih, Kak, kan pastinya gejala atau penyakit gangguan mental ini pasti berbahaya gitu ya sama terhadap orang-orang sekitar gitu. Nah, kalau misalkan nih kita lagi nemuin orang yang kambuh karena marah-marah ini, itu kayak kita tuh harus ngapain sih, Kak? Kayak untuk menghindari, untuk agar kita itu aman gitu, Kak. Kayak sebenarnya jangan justru langsung dijauhin gitu ya, kita juga harus kasih pengertian gitu, jangan asal ya apa sih marah-marah nggak jelas banget langsung ditinggal pergi gitu ya. Sebenarnya kita harus cari tahu dulu dia tuh marahnya kenapa. Kalau memang marah karena hal-hal sepele itu bisa jadi memang dia bisa terkena gangguan mental IED ini begitu. Cuman kan nggak semuanya orang yang sekedar marah-marah itu kan orang IED begitu. Nah, kalau menurut kamu nih orang kenapa biar kita terhindar dari mereka yang terkena IED atau biar kita juga bisa memprotek diri kita itu gimana sih?
Yang pastinya itu kan kalau misalkan ada seseorang yang lagi marah, kita tuh jangan, ya kayak tadi Mbak Dian bilang gitu ya, jangan memprovokasi, jangan ikutan marah gitu. Pastinya kita harus menenangkan orang yang lagi marah tersebut. Dan kita menghindarilah barang-barang yang sekiranya itu berbahaya, kayak misalkan pisau apa-apa gitu kan, takutnya itu dilempar-lempar gitu kan, Iya, bahaya iya, banget iya, ya Kak. Jadi menjauhkan barang-barang bahaya aja gitu. Oke, nah menurut kamu faktor lain seseorang bisa terkena IED itu apa sih selain tadi karena memang trauma masa kecil atau misalnya tadi memang sensitif karena keadaan dia sulit untuk menerima keadaan, ada nggak sih faktor lain kenapa bisa terkena IED ini? Pastinya karena faktor keturunan juga ya Kak, kan Oke, keturunan. faktor keturunan itu nggak bisa dihilangkan ya Kak, bisa turun-temurun gitu keturunannya gitu Iya, betul sih. banget karena yang namanya genetik itu ya memang susah gitu ya untuk dihilangkan begitu. Sebenarnya seseorang yang mengidap penyakit IED ini juga agak sulit untuk menjalani kehidupan sehari-harinya ya, karena kan otomatis juga banyak yang menjauhi, terus dia juga Betul. sulit untuk bersosialisasi karena dia beranggapan ketika dirinya itu nanti pergi sama teman, terus nanti kumpul-kumpul gitu, tiba-tiba dia merasa sedih, marah, terus kayak tadi sampai sempat balik meja gitu kan, itu pasti merugikan orang lain. Jadi banyak juga yang beranggapan ketika dia sudah terdiagnosa terkena penyakit IED ini justru mengisolasi dirinya Iya, sendiri. jadi kayak lebih introvert gitu ya Iya, Kak. jadi kayak malah semakin malas untuk bersosialisasi begitu. Iya, soalnya juga kan kalau misalkan kita punya teman yang sukanya marah-marah gitu, sebenarnya kita tuh pasti mengerti ya Kak. Tapi kadang kayak eh, Ya memang kadang kalau misalnya dia marah-marah juga kita kan otomatis juga menjauh ya, Iya. kayak apa sih dikit-dikit marah baperan banget gitu. pasti orang-orang di sekelilingnya juga ngerasa nggak nyaman ya Kak, kurang nyaman gitu. Oke, nah dari obrolan kita yang panjang ini dan lumayan berat ya tentang Iya nih, penyakit lumayan mental berat. intermittent explosive Explosive disorder. disorder. Oke. Dan tadi mungkin Sobat ICTC juga sudah cukup banyak mengambil informasi dari kita berdua gitu ya. Nah, menurut kamu kesimpulan dari pembahasan kita kali ini apa sih, Ji? Jelas ada sih untuk kesimpulan di episode kita kali ini, pastinya kita itu jadi lebih tahu nih Kak, apa sih penyebab marah-marah. Itu bisa jadi karena trauma juga, atau mungkin karena memang banyak hal-hal yang memicu gitu. Iya, benar banget. Apalagi emosi itu kan ya memang kadang sulit untuk kita kendalikan, apalagi kalau sudah menyangkut hal-hal sensitif begitu. Dan kita juga jadi tahu nih kira-kira kalau misalnya kita marah meledak-ledak, takutnya kita kena IED gitu kan. Jadi kita lebih kayak berhati-hati aja gitu. Pinter-pinter kita mengendalikan emosi sebenarnya. Iya, ya. betul. Oke, nah kalau kesimpulan dari aku tuh sebenarnya nggak ada salahnya kita mengekspresikan perasaan kita. Cuman ketika kita mengekspresikannya terlalu berlebihan itu bisa merugikan entah itu diri sendiri, orang lain, keluarga, atau bahkan tadi kayak ketika kita melakukan relationship juga itu kan pasti bakal berdampak lebih parah gitu. Kalau kita mau mengekspresikan emosi itu sewajarnya aja sih kalau menurutku. Yang wajar-wajar aja Kak. Betul banget. Nah, thanks a lot buat Sobat TCTC yang sudah menyaksikan episode rotasi kali ini dari awal sampai akhir. Jangan bosan-bosan nunggu konten rotasi selanjutnya. Semoga obrolan kita kali ini menginspirasi dan memberikan informasi untuk Sobat TCTC sekalian. Jangan lupa subscribe channel YouTube Tambara CTC dan follow akun rotasi di Spotify ya. Dan untuk Sobat TCTC yang punya ide untuk konten rotasi selanjutnya, bisa langsung hubungi ke Instagram @tambara_ctc. Atau mungkin dari Sobat TCTC mau bekerja sama dengan kita terbuka ya Iya, Kak. bener banget. Atau misalnya punya produk itu bisa langsung ditayangin di rotasi ini begitu. Terima kasih untuk Sobat TCTC yang sudah menonton di episode kita kali ini. And see you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.